terjebak bersama kuntilanak. Dalam suatu sudut kota Jakarta yang terlupakan, terdapat sebuah rumah tua yang menyeramkan. Rumor-rumor mengerikan beredar di antara penduduk setempat tentang kuntilanak yang bersemayam di dalamnya. Tidak ada yang berani mendekat, kecuali beberapa orang pemberani yang ingin menguji keberanian mereka. Pada suatu malam yang gelap dan hening, seorang pria bernama Adrian merasa tertantang oleh teman-temannya untuk membuktikan keberaniannya dengan memasuki rumah angker tersebut. Adrian memasuki rumah tua itu dengan hati yang berdebar kencang. Cahaya bulan memancarkan bayangan yang mengancam di setiap sudut ruangan. Saat Adrian mencapai lantai atas, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat dari belakangnya. Dia berpaling hanya untuk menemukan sebuah cermin raksasa yang mencerminkan bayangannya sendiri. Tertawa gugup, ia melanjutkan eksplorasinya. Ketika ia membuka salah satu pintu, ia menemukan kamar yang terbungkus kegelapan total. Dalam kegelapan itu, dia mendengar bisikan pelan yang menggema di sekitarnya. "Kenapa kau datang ke sini?" Bisikan itu bertanya. Adrian berusaha mengucapkan kata-kata, tetapi suara tidak keluar. Dia merasa seperti ada yang merasuki pikirannya. Sinar redup menerangi ruangan itu, dan di hadapan Adrian muncullah sosok kuntilanak dalam balutan gaun putihnya yang menyeramkan. Wajahnya pucat dan rambutnya yang kusut menambah kengerian suasana. Tetapi yang membuat Adrian tercengang adalah ekspresi kuntilanak yang terlihat sedih. "Sudah lama aku merindukan kehadiran manusia," gumam kuntilanak dengan suara lembut. "Tapi mereka selalu takut kepadaku dan kabur. Apakah kau juga akan pergi?" Adrian terdiam, terpukau oleh kesedihan yang ada di mata kuntilanak itu. Dia memutuskan untuk tidak lari, melainkan mendekat. Saat itu kuntilanak itu membeberkan kisahnya. Dia dulunya adalah seorang perempuan muda yang dicurigai sebagai penyihir dan diburu oleh massa. Kematian tragisnya meninggalkan dendam yang kuat dan mengubahnya menjadi kuntilanak. Adrian merasa kasihan dan ingin membantu kuntilanak. Bersama-sama, mereka berencana untuk mengungkap kebenaran di balik kematian kuntilanak dan mencari cara untuk mengakhiri kutukan yang menjeratnya. Mereka menggali jejak-jejak masa lalu yang mengerikan dan mengungkap konspirasi gelap yang melibatkan kekuatan supernatural. Saat kuntilanak bercerita tentang kematian tragisnya, Adrian mencatat beberapa hal yang tidak masuk akal. Misalnya, kuntilanak mengklaim bahwa dia diburu oleh massa sebagai penyihir dan dibunuh di rumah ini. Namun, Adrian tahu bahwa pada periode waktu tersebut tidak ada laporan atau catatan sejarah tentang peristiwa semacam itu di kawasan tersebut. Selain itu, selama perjalanan di dalam rumah, Adrian juga memperhatikan beberapa hal aneh yang tidak sesuai dengan cerita kuntilanak. Dia melihat benda-benda modern di beberapa sudut ruangan, seperti kalender dengan tanggal yang relatif baru, dan lampu pijar yang jelas-jelas tidak ada pada zaman kuntilanak dulu. Di akhir cerita kuntilanak, Adrian menyadari bahwa kuntilanak sebenarnya adalah entitas jahat yang berpura-pura untuk mendapatkan bantuan Adrian. Dia hampir saja jatuh ke dalam jebakan kuntilanak yang licik. Dia segera berpikir cepat, mencari peluang untuk meloloskan diri dari situasi yang semakin berbahaya. Saat kuntilanak itu berbicara, Adrian berpura-pura tertarik dan terpukau oleh ceritanya. Dia memberikan senyum tipis dan berbicara dengan nada setengah tergugah. "Tentu saja, aku bersedia membantu. Tapi sebelumnya, bisakah kamu menunjukkan kepada saya di mana kau meninggal?" Kuntilanak itu tampak senang dengan tanggapan Adrian. Dia membimbing Adrian ke sebuah ruangan kecil di sudut rumah yang penuh dengan barang-barang kuno. Namun, ketika mereka memasuki ruangan itu, Adrian melihat sinar tipis yang terpancar dari sisi jendela yang retak. Ini adalah kesempatan baginya untuk melarikan diri. Dengan cepat, Adrian berpura-pura mengalihkan perhatian kuntilanak dengan bertanya, "Hei,
Apa itu di sudut sana? Sambil melambaikan tangannya ke arah jendela retak. Kuntilanak itu sejenak terkejut dan memalingkan pandangannya ke arah yang ditunjuk oleh Adrian. Hal itu memberikan waktu yang cukup untuk Adrian melompat ke jendela dan melewati retakan tersebut. Dia tiba-tiba merasa adrenalin mengalir dari tubuhnya, dan dengan berlari cepat, dia berusaha menjauh dari rumah angker tersebut. Namun kuntilanak itu segera menyadari tipuan Adrian. Dengan jeritan marah dan langkah kaki yang cepat, dia mengejar Adrian ke dalam kegelapan malam. Mereka berlari melalui lorong-lorong yang gelap, dengan suara langkah kaki kuntilanak yang semakin mendekat. Saat kuntilanak hampir menjangkau Adrian, Adrian berhasil mencapai batas rumah angker tersebut. Tanpa ragu, Adrian melompati pagar rendah di luar rumah dan berlari keluar ke jalan raya yang sepi. Dia mengambil sepedanya yang terparkir di dekat sana dan melaju pergi, meninggalkan rumah angker dan kuntilanak yang marah di belakangnya. Napas Adrian terengah-engah saat dia merasakan kelegaan melintasinya. Meskipun dia berhasil meloloskan diri, dia menyadari bahwa pengalaman mengerikan ini akan membayanginya selamanya. Terlebih lagi, dia tahu bahwa ada lebih banyak misteri gelap di Jakarta yang belum terungkap. Dan dia merasa bahwa perjalanannya dalam menghadapi horor sejati baru saja dimulai.